Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cindy Jayani Amanda dari angkatan 2020 kelas genap. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai self-life prediction engines in lipid profiles of dried shrimp Peneus venemae during accelerated storage. Udang Peneus venemae merupakan salah satu makanan laut terpopuler karena cita rasa dan nilai gizinya yang diinginkan. Udang Peneus venemae merupakan salah satu jenis makanan yang paling cepat rusak, sehingga harus diawetkan dan diproses setelah panen untuk meningkatkan umur simpannya. Proses pengeringan mendominasi dibandingkan metode pengawetan dan pemrosesan lainnya, karena pengeringan memungkinkan udang untuk disimpan pada suhu kamar untuk waktu yang sangat lama. Ada dua macam pengeringan untuk mengawetkan udang ini, yaitu hot air drying dan freeze drying. Hot air drying adalah metode yang paling umum digunakan karena operasinya yang sederhana dan biaya investasinya yang rendah. Namun, hot air drying dapat mengakibatkan hilangnya nutrisi, oksidasi lipid, rasa tengik, dan warna gelap. Sedangkan freeze drying dapat mempertahankan kualitas gizi dan warna makanan karena kelembapan rendah dan perlakuan suhu rendah. Namun, biaya produksi freeze drying lebih tinggi. Makanan laut kering biasanya disimpan pada suhu rendah 4 derajat Celcius atau pada suhu kamar. Selama penyimpanan, banyak reaksi yang dapat terjadi pada makanan laut. Oksidasi lipid adalah bentuk utama kerusakan produk perikanan kering selama penyimpanan, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas termasuk rasa, tekstur, nilai gizi, dan warna. Pada topik kali ini kita akan membahas yang pertama, material dan metode, yaitu perlakuan terhadap udang dan apa saja yang diujikan pada udang. Kemudian kita akan membahas result and discussion, yaitu karakteristik udang, nilai lipid, dan umur simpannya. Kemudian akan ada conclusion untuk materi kita kali ini. Yang pertama ada material dan method. Material yang digunakan yaitu tentunya udang Peneus venemae dengan berat basah rata-rata 26,7 gram dengan panjang tubuh rata-rata 12,5 cm. Hot drying merupakan pengeringan makanan dengan cara dipanaskan menggunakan oven konveksi dengan suhu 60 derajat sehingga makanan mengalami proses penguapan atau evaporasi. Hot drying ini paling sering digunakan karena biayanya yang murah. Yang kedua ada freeze drying. Produk yang akan dikeringkan sebelumnya dibekukan terlebih dahulu. Setelah beku, produk ini ditempatkan di bawah vakum. Hal ini memungkinkan pelarut beku dalam produk untuk menguap tanpa melalui fase cair. Proses ini dikenal dengan sublimasi. Panas diterapkan pada produk beku untuk mempercepat sublimasi, sedangkan kondensor dengan suhu rendah akan menghapus pelarut yang menguap di ruang vakum dan mengubahnya kembali ke padat. Kemudian pengujian yang dilakukan, yang pertama ada pewarnaan. Pengukur warna pada permukaan daging menggunakan alat Hunter Lab Ultrascan Procalorimeter. Yang kedua ada lipid extraction. Ekstraksi lipid menggunakan metode Folch. Pelarut yang digunakan yaitu chloroform dan metanol. Kemudian yang ketiga ada acid value. Acid value ditentukan menurut metode American Oil Chemistry Society tahun 2009. Kemudian pengujian yang berikutnya yaitu peroxide value. Peroxide value yaitu lipid udang ditentukan menurut metode American Oil Chemistry Society tahun 2003. Kemudian ada pengujian thiobarbituric acid reactive substance value (TBARS), yaitu pencampuran sampel udang dengan larutan stok 0,375% asam 2-thiobarbiturat TBA, 15% dan trichloroacetat TCA dan 0,25 NaCl. Kemudian pengujian yang dilakukan berikutnya yaitu lipid class composition analysis. Komposisi kelas lipid dilakukan dengan menggunakan Letroscan MK6S thin layer chromatography flame ionization detection TLC FID analyzer. Kemudian
fosfatidilkolin PC dan fosfatidiletanol alamin ditentukan secara kuantitatif dengan menggunakan sistem Shimadzu LC20 AVP dengan detektor Altec ELSD 6000. Kemudian AST konten. AST dianalisis dengan sistem HPLC Waters Alliance E2695 yang dilengkapi dengan 2998 photodiode array detector. Kemudian yang terakhir fatty acid composition analysis. Komposisi FA dilakukan menggunakan sistem Agilent 7890A-GA chromatography 5977A mass spectrometer. Kemudian prediksi umur simpan menggunakan persamaan Arrhenius dengan memperhatikan kinetika oksidasinya. Result and discussion. Yang pertama ada karakteristik udang. Nah, kemudian ini ada perbandingan perubahan karakteristik udang yang dikeringkan secara freeze drying dan hot drying selama penyimpanan dipercepat. Pada hot drying, setelah dikeringkan, kadar airnya menjadi 15%. Kemudian setelah penyimpanan selama 18 hari dengan suhu yang berbeda menghasilkan kadar air yang berbeda. Pada penyimpanan dengan suhu 50 derajat, kadar airnya berkurang menjadi 2,15%, sedangkan pada suhu 65 derajat, kadar air berkurang menjadi 1,16%. Sedangkan pada freeze drying, setelah dikeringkan, kadar airnya berkurang menjadi 2,39%. Kemudian setelah dilakukannya penyimpanan selama 18 hari dengan suhu 50 derajat, kadar airnya menurun menjadi 1,91%. Sedangkan disimpan dengan suhu 65 derajat, kadar airnya berkurang menjadi 1,34%. Kemudian pada perubahan warna dapat kita lihat pada tabel di sini. Dapat kita lihat bahwa L bintang pada hot drying itu lebih sedikit atau lebih kecil daripada freeze drying. Hal ini menjelaskan bahwa udang freeze drying lebih cerah daripada hot drying. Kemudian di sini terdapat nilai delta A yang menunjukkan bahwa udang hot drying lebih besar nilainya daripada freeze drying. Hal ini menunjukkan bahwa udang hot drying lebih kemerahan, sedangkan freeze drying lebih kehijauan. Kemudian nilai B bintangnya, hot drying itu positif, berarti dia lebih kekuningan, sedangkan freeze drying itu lebih kebiruan. Mengapa kita perlu membahas warna? Karena warna merupakan salah satu indikator kualitas terpenting dari udang kering yang mempengaruhi daya jual produk akhir nanti. Kemudian kita akan membahas lipidnya. Perubahan nilai lipid karena pengeringan dan setelah penyimpanan. Yang pertama ada peroxide value (POV), thiobarbituric acid reactive substance value (TBARS) dan acid value. POV, TBARS dan AV dari dua jenis udang kering menunjukkan peningkatan tergantung waktu selama 18 hari penyimpanan. Nilai awal dari indikator HD udang lebih tinggi dari nilai yang sesuai pada udang FD. Dan perbedaan antara udang HD dan FD ini lebih signifikan setelah penyimpanan pada suhu yang berbeda selama 18 hari. Selain itu, untuk kedua jenis udang kering, indeks oksidatif tersebut menunjukkan nilai yang lebih tinggi pada suhu penyimpanan yang lebih tinggi. Kemudian, perubahan nilai lipid yang selanjutnya yaitu ada triacylglycerol (TAG) dan free fatty acid (FFA). Kita lihat dulu yang TAG. Di situ pada tabel itu menunjukkan bahwa udang HD atau hot drying itu mengandung 4,71 mg per gram, sedangkan udang FD atau freeze drying pada
suhu 0 derajat memiliki nilai 4,82 mg per gram. Kemudian dapat kita lihat pada suhu yang 50 derajat masing-masing turun menjadi 4,17 mg per gram untuk yang HD dan 4,31 mg per gram pada udang FD. Setelah 18 hari, nilai TAG-nya menjadi turun lagi menjadi 3,87 mg per gram untuk yang HD dan 3,96 mg per gram untuk yang FD pada suhu 65 derajat setelah 18 hari. Jelas, suhu penyimpanan yang lebih tinggi dan waktu penyimpanan yang lebih lama menyebabkan penurunan isi TAG yang lebih besar. Kemudian kita beralih ke tabel FFA. Di situ menyatakan bahwa udang HD pada suhu 0 derajat memiliki nilai 3,25 mg per gram, sedangkan udang FD pada suhu 0 derajat memiliki nilai 3,17 mg per gram dry basis. Nah, setelah penyimpanan dipercepat selama 18 hari, nilai yang sesuai meningkat menjadi masing-masing 3,58 dan 3,4 mg per gram pada suhu 50 derajat. Kemudian meningkat menjadi 3,94 dan 3,68 mg per gram pada suhu 65 derajat. Untuk kandungan FFA, suhu penyimpanan yang lebih tinggi dan waktu penyimpanan yang lebih lama menyebabkan peningkatan yang besar. Di kedua jenis udang kering menunjukkan penurunan tergantung waktu selama penyimpanan yang dipercepat secara keseluruhan. Kita bahas tabel PC terlebih dahulu. Udang HD dengan 0 derajat mengandung 10,62 mg per gram, sedangkan udang freeze drying 0 derajat bernilai 13,37 mg per gram. Setelah penyimpanan dipercepat selama 18 hari, nilai yang sesuai menurun menjadi 6,92 mg per gram pada udang HD dengan suhu 50 derajat dan pada udang freeze drying dengan suhu 50 derajat yaitu 6,96 mg per gram dan turun menjadi 5,08 pada udang HD dengan suhu 65 derajat dan 5,41 mg per gram pada udang freeze drying dengan suhu 65 derajat. Kemudian kita beralih ke PE. Udang HD dengan suhu 0 derajat mengandung 5,54 mg per gram, sedangkan pada FD dengan suhu 0 derajat mengandung 6,58 mg per gram. Pada suhu 50 derajat setelah 18 hari, nilai PE turun menjadi 3,4 untuk HD dan 3,6 mg per gram untuk udang FD. Sedangkan pada suhu 65 derajat setelah 18 hari, nilai turun menjadi 1,58 untuk udang HD dan 2,8 mg per gram untuk udang FD. Jelas, suhu penyimpanan yang lebih tinggi dan waktu penyimpanan yang lebih lama menyebabkan penurunan isi PE dan PC yang lebih besar. Selanjutnya yaitu astaxanthin atau AST. Hasil menunjukkan bahwa kandungan AST pada dry basis udang HD dengan suhu 0 derajat adalah 6,8 gram per gram dan FD dengan suhu 0 derajat adalah 11,87 gram per gram. Isi AST udang HD dan FD menurun dalam waktu penyimpanan. Setelah 18 hari penyimpanan, kandungan AST udang HD turun menjadi 0,51 gram per gram pada suhu 50 derajat Celcius dan 0,44 gram per gram pada suhu 65 derajat Celcius. Sedangkan nilai yang sesuai untuk udang FD adalah 0,69 gram per gram pada suhu 50 derajat dan 0,5 gram per gram pada suhu 65 derajat. Yang terakhir ada fatty acid.
Asam lemak yang dominan dalam lipid udang kering adalah asam palmitat, asam stearat, asam oleat, asam linoleat, asam arakidonat, DHA, dan asam eicosapentaenoik. Pada awalnya, isi fatty acid udang freeze drying lebih tinggi dari udang hot drying. Untuk dua jenis udang kering, penyimpanan yang dipercepat menyebabkan penurunan yang signifikan pada kandungan hampir semua fatty acid. Secara rinci, untuk udang HD, penyimpanan 18 hari pada suhu 65 derajat menghasilkan penurunan masing-masing 69,35%, 72,56%, dan 86,6% pada saturated fatty acid SFA, monounsaturated fatty acid MUFA, dan polyunsaturated fatty acid PUFA. Sedangkan nilai yang sesuai untuk udang FD adalah 55,79%, 58,82%, dan 70,27% untuk masing-masing SFA, MUFA, dan PUFA. Jelas, semakin tinggi ketidakjenuhan asam lemak, semakin buruk stabilitas oksidasi. Selain itu, untuk dua udang kering, semakin tinggi suhu penyimpanan, semakin rendah kandungan fatty acid. Sebaliknya, tingkat degradasi berbagai asam lemak pada udang HD lebih besar dari asam lemak yang sesuai pada udang FD. Berikut adalah nilai fatty acid dari udang HD maupun udang FD dari suhu 0 derajat, 50 derajat, dan 65 derajat untuk awal penyimpanan, hari ke-9, dan hari ke-18 saat penyimpanan. Kemudian prediksi umur simpan. Umur simpan merupakan fitur penting dari makanan. Dapat didefinisikan sebagai panjang waktu bahwa produk makanan dapat disimpan dan kualitasnya dapat diterima oleh konsumen. Udang kering adalah produk yang populer di pasaran karena umur simpan yang lebih lama daripada udang segar. Namun, selama penyimpanan, oksidasi lipid masih bisa terjadi pada udang kering, sehingga terjadi penurunan kualitas. Dengan demikian, umur simpan udang kering sangat perlu dievaluasi karena perhatian yang kuat dari pabrik makanan, penjual, dan konsumen. Secara umum, periode percobaan yang panjang diperlukan untuk mempelajari umur simpan produk air kering di bawah kondisi penyimpanan tradisional. Oleh karena itu, metode akselerasi digunakan untuk penelitian ini untuk menyelidiki perubahan profil lipid udang HD dan FD dan untuk memprediksi umur simpannya. Nah, percepatan penyimpanan menyebabkan penurunan yang signifikan pada kandungan absolut PUFA terutama pada EPA dan DHA pada kedua jenis udang kering dengan pola yang bergantung pada suhu yang mengindikasikan terjadinya autooksidasi karena oksidasi autokatalis ini melibatkan lipid dan oksigen tidak jenuh. POV dianggap sebagai indikator produk oksidasi lipid primer yang secara langsung dapat mengkarakterisasi tingkat oksidasi lipid dari waktu ke waktu. Peningkatan POV lipid yang bergantung waktu pada dua jenis udang kering selama 18 hari penyimpanan yang dipercepat mencerminkan pembentukan dan akumulasi hidroperoksida lipid. Selain itu, MDA biasanya digunakan untuk mewakili tingkat oksidasi lipid sekunder dan secara luas diukur dengan uji TPA-RS. Dengan demikian, peningkatan TPA-RS dalam dua jenis udang kering selama penyimpanan menunjukkan dekomposisi hidroperoksida menjadi produk oksidasi sekunder. Menurut persamaan perkiraan umur simpan untuk udang HD yang disimpan pada 24 derajat yaitu 17,8, sedangkan udang FD, umur simpannya yaitu 29,33 hari. Kesalahan relatif antara mengukur umur simpan dari model orde pertama dan memprediksi umur simpan dari persamaan Arrhenius pada 24 derajat Celcius kurang dari 15,2%. Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai awal POV, semakin pendek umur simpan. Di lain kata, umur simpan udang FD lebih lama dari umur simpan udang HD.
Kesimpulan, pengawetan udang dapat dilakukan dengan metode pengeringan, hot drying, dan freeze drying. Secara keseluruhan, udang HD memiliki nilai yang jauh lebih tinggi di semua indeks oksidasi dibandingkan dengan udang FD, menunjukkan tingkat oksidasi udang HD yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan udang FD. Setelah penyimpanan dipercepat, perbedaan indeks oksidatif antara udang HD dan udang FD lebih signifikan, menunjukkan bahwa laju oksidasi berkorelasi positif dengan tingkat oksidasi awal sampel. AST adalah antioksidan alami yang mungkin memainkan peran antioksidan selama penyimpanan yang dipercepat, menyebabkan stabilitas oksidasi udang FD yang tinggi dalam penelitian ini karena kandungannya yang lebih tinggi. AST stabil pada 30 dan 40 derajat, sementara peningkatan degradasi yang signifikan diamati pada 50 dan 60 derajat Celcius. Udang FD memiliki stabilitas oksidatif yang lebih baik daripada udang HD, dan hasilnya menunjukkan umur simpan FD lebih dari 1,47 kali lipat dibandingkan udang HD. Udang FD mempertahankan nilai gizi udang kering yang tinggi dalam hal komponen lipidnya dengan menghindari autooksidasi PUFA selama penyimpanan. Oleh karena itu, FD tidak hanya dapat mempertahankan kualitas nutrisi dan karakteristik warna udang yang lebih baik dari HD dalam pengolahannya, tetapi juga membuat produk memiliki stabilitas penyimpanan yang lebih baik. Berikut jurnal yang saya pakai dalam presentasi saya kali ini. Sekian penjelasan saya kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dari viewer ada yang bertanya mengenai metode Folds. Apa itu metode Folds? Metode Folds ini digunakan untuk ekstraksi lipid. Dalam penelitian kali ini, digunakan metode Folds yang dimodifikasi, sehingga secara singkat caranya 100 gram sampel udang dituangkan ke dalam lampu Erlenmeyer bersama dengan 100 ml air yang dideionisasi. Kemudian ditambahkan 325 ml larutan campuran metanol dan kloroform 1:2. Setelah itu diaduk pada suhu 30 derajat Celcius selama 60 menit. Ditambahkan 125 ml kloroform. Setelah diaduk selama 30 menit, ditambahkan 125 ml air deionisasi. Setelah pencampuran menyeluruh, campuran disentrifugasi. Kemudian lapisan organik dikumpulkan, digabungkan, dan kemudian disaring melalui membran organik. Pelarut yang terkumpul sebagian besar dihilangkan menggunakan rotary evaporator dan dikeringkan dengan nitrogen pada suhu 35 derajat Celcius untuk mendapatkan lipid. Nah, lipid yang diperoleh ini ditimbang, kemudian dihitung dan dinyatakan sebagai presentase basis kering. Sampel lipid ditempatkan dalam botol, disiram dengan gas nitrogen, ditutup rapat dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius untuk dianalisis lebih lanjut dalam waktu 1 minggu. Nah, kloroform dan metanol ini bertujuan untuk membentuk sistem pelarut monofasik untuk mengekstrak dan melarutkan lipid. Kemudian ada juga yang bertanya bahwa warna yang berubah pada udang terjadi karena apa? Nah, dari yang saya telah baca, dalam eksoskeleton atau cangkang keras milik krustasea ini terkandung bahan kimia berupa pigmen yang sering disebut astaxanthin. Nah, kandungan pigmen tersebut dapat menciptakan warna oranye, kemerahan, atau kekuningan di hewan dan juga tumbuhan. Nah, di pembahasan sudah saya jelaskan bahwa astaxanthin terdegradasi selama masa penyimpanan, sehingga warnanya pun juga berubah.
Kemudian ada juga yang bertanya mengapa pada kandungan astaxanthin langsung turun drastis saat dilakukan penyimpanan. Nah, hal itu disebabkan karena astaxanthin ini tidak tahan panas atau hanya stabil pada suhu 30 dan 40 derajat Celcius. Nah, sementara penelitian kali ini diamati pada suhu 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Kemudian ada yang bertanya mengapa pada FFA justru mengalami kenaikan, padahal kandungan lipid yang lainnya mengalami penurunan. Nah, kenaikan FFA ini meningkat seiring lamanya penyimpanan. Nah, hal itu disebabkan karena terjadinya reaksi hidrolisis trigliserida yang menyebabkan terbentuknya asam lemak bebas dan gliserol. Nah, dilihat pada tabel bahwa kandungan air hot drying itu lebih tinggi daripada freeze drying, sehingga kandungan FFA-nya pun juga lebih tinggi yang hot drying daripada freeze drying jika dilihat pada tabel. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari viewer. Terima kasih dan mohon maaf sekali apabila ada kesalahan, dan terima kasih.